Eh, peristiwa Agustus itu kita udah riset adalah ekspresi dari kekecewaan publik yang meluas. Kekecewaan rakyat terhadap kecewa DPR. sih kecewa, tapi jangan membakar dan merusak. Sebentar dulu, saya belum selesai. Kalau memang kecewa saya bunuh aja nih, Bang ini kecewa saya. Apakah itu memang bukan perbuatan pidana? Saya menjelaskan. Pertanggungjawaban itu. Saya menjelaskan. Yang diminta oleh penyidik. Ini pakai data ya. Saya menjelaskan bahwa kekecewaan publik yang meluas kemudian menemukan kanal itu. Bahwa ekspresi mereka itu sebetulnya adalah ekspresi demonstrasi yang dijamin oleh konstitusi. Ketika kemudian terjadi kekerasan semacam itu terlalu jumping kalau kemudian dikaitkan dengan Del Pedro misalnya. Karena itu kan dengan Del Pedro. Saya sekarang bilang kita sedang membahas itu, lalu Anda daripada kerusuhan tersebut menyebabkan saya tahu. hancurnya fasilitas umum. Tinggal siapa pelakunya? 959 orang sudah ditetapkan jadi tersangka. Iya, saya tahu. Itu nanti dibuktikan. Lalu kemudian mengapa kemudian dikaitkan dengan Del Pedro dan kawan-kawan, itu nggak masuk akal. Kan tadi dikatakan bahwa hubungan kausalitas itu mana yang paling mendekati. Dari argumen-argumen yang kita analisis itu ternyata nggak ada hubungannya dengan Del Pedro. Kembali di Rakyat Bersuara, saya ingin ke Mbak Asfinawati. Dari apa yang kemudian disampaikan tadi, apa yang Mbak Asvina ingin katakan? Tadi belum tuntas tunggunya soal kausalitas, sebab akibat. Apa yang harusnya terjadi? Kalau seandainya mengajak kepada demonstrasi, lalu kemudian terjadi kerusuhan, apakah bisa disalahkan yang mengajak demonstrasi itu? Jadi sebetulnya cara berpikir Polri selama ini, kalau saya nggak tahu yang sekarang ya, tapi beberapa tahun lalu kalau ada orang mendaftarkan pemberitahuan aksi, pernah mereka disuruh menandatangani perjanjian surat kalau terjadi rusuh, maka yang koordinatornya yang bertanggung jawab. Itu kan menggambarkan cara berpikir yang tidak kausalitas. Jadi misalnya kita ulangi lagi ya, ada orang ngajak jalan-jalan, karena jalan-jalan bukan perbuatan melawan hukum, maka mengajak jalan-jalan bukan perbuatan pidana. Kemudian dalam perjalanan si supir ini nabrak orang, mati. Apakah yang ngajak itu bertanggung jawab? Tentu tidak. Yang bertanggung jawab dalam pidana tidak ada yang namanya perwakilan, mewakili kesalahan. Kalau secara perdata bisa, bosnya si supir itu bisa dimintai ganti kerugian. Kalau dalam perbuatan pidana, orang yang memukul itulah yang akan terkena pidana, atau orang yang menggerakkan dia, atau orang yang membantu. Sehingga sangat masuk akal tadi, harus ada penyidikan, penyidikan, investigasi independen. Dan saya setuju sekali tadi, kalau ada pernyataan politik, kan kita lihat nih live ya, lihat nih, saya nonton juga, ini ada TNI, ada ini gitu ya. Maka itu harus disidik, harus di BAP. Pernyataan politik tidak bisa menghapuskan penangkapan, itu tertangkap tangan loh. Dan ada ketidakadilan yang terjadi. Orang yang tertangkap tangan tidak diproses, tidak diperiksa, bahkan saya nggak tahu di BAP atau tidak, tapi pasti tidak di BAP kayaknya. Karena nggak lanjut kasusnya. Sedangkan orang yang hanya mengajak aksi, kemudian disuruh bertanggung jawab atas kerusuhan itu. Jadi nggak masuk akal. Oke, nggak masuk akal, Prof Gayus. Ya tentunya akal yang mana? Karena akal itu semua orang berbeda-beda, tapi kita kan merujuk kepada norma. Norma apa yang diberlakukan untuk saya sebut tadi, sebab akibat yang relevan. Itu teori, artinya memang tidak ada akibat itu tanpa sebab, itu pasti. Kausalitasnya seperti itu. Tetapi kalau tadi misalnya analogi tadi ngajak jalan-jalan, tiba-tiba busnya itu tengah jalan, supirnya menabrak orang meninggal. Apakah yang ngajak jalan-jalan itu bisa dipidana? Tetap dimulai dari pengusutan yang relevan. Apakah supirnya punya SIM yang tepat? Apakah di jalur yang betul? Supirnya, tapi yang ngajak jalan-jalan nah, nanti kaitannya ke sana. Apakah gimana logikanya, Prof Gayus? Ya bagaimana dia mengajak, tujuan mengajak apa? Itu semua kan akan di penyidik yang lebih ahli dari tidak kita. Sesederhana itu. Iya, tidak sesimpel itu. Tetapi ini kita serahkan kepada penyidik yang sudah profesional dengan hati yang bersih. Tentunya jangan mencari jalan supaya yang penting dikeluarkan atau dibebaskan. Itu berbeda. Ini menarik. Jadi saya kebayang. Jadi di dalam mengajak jalan-jalan tadi, Prof Gayus mencurigai atau misalnya nanti akan dibuktikan ada hal-hal lain yang memang bisa terkait dengan kecelakaan itu. Tentu begitu, jadi yang relevan. Jadi kalau seorang menabrak motor, orang kemudian pingsan, dibawa ke rumah sakit, ambulans masuk kali,
masih hidup, bawa ke rumah sakit, meninggal. Apakah dokternya lambat menolong? Ataukah SIM dari ini menyebabkan juga hal itu? Atau yang mana? Itu contoh yang umum di kelas itu. Jadi siapa yang bersalah? Teorinya banyak ya. Ada von Kres, ada trigger, itu semua punya teori-teori sebab akibat. Kita akan memilih yang baik adalah yang relevan. Bahkan dia dikaitkan itu penyebabnya ini relevan apa tidak dengan kematian ini atau dengan korban ini. Seperti itu. Jadi tidak bisa pasti. Tidak sesederhana itu Anda mengatakan itu. Tidak sesederhana bahwa cuma mengajak demonstrasi. Pasti ada rangkaian lain, pasti ada ada runutan lain. Persis. Jadi yang mau saya ambil kata kuncinya Pak Gayus itu tidak sesederhana itu dan relevan. Dan itu persis yang dikatakan Mas Ma'ruf tadi. Kalau kita kembali kepada pra peradilan yang akan berpengaruh pada pokok perkara, apakah dua alat bukti itu relevan atau tidak? Dan tidak sesederhana ada orang posting demonstrasi, kemudian ada kerusuhan, dia yang melakukan. Apalagi Del Pedro di Jakarta dan kerusuhan itu terjadi serentak. Dan jangan lupa Indonesia punya sejarah kerusuhan loh. Indonesia punya sejarah kerusuhan 98, kita punya sejarah kerusuhan Malari. Dan dalam dua peristiwa itu sudah ada pengungkapan oleh tim independen bahwa itu bukan organik, itu bukan hanya masyarakat. Karena saya yakin teman-teman saya itu yang suka demo nggak punya kemampuan melakukan kerusuhan dalam waktu yang sangat singkat menyebar di semua kota. Mana ada kemampuannya? Pedro dan kawan-kawan juga nggak punya kemampuan itu. Iya, saya setuju. Makanya itu harus didalami karena ini kerusuhan itu menyebar ya. Tidak ada kemampuan Del Pedro untuk menggerakkan itu. Oleh karena itu kan saya pernah mengusulkan ini diperiksa secara bertanggung jawab. Maksudnya? Akuntabel. Bertanggung jawab itu tadi salah satu usulannya membentuk yang namanya koneksitas. Ya. Kalau ditemukan bukti awal ada keterlibatan katakanlah aparat keamanan yang tadi dikatakan oleh Mas Ubedillah gitu ya. Ini harus lengkap. Kalau proses pemeriksaan tidak lengkap, memang nanti akan menimbulkan pertanyaan ketidakpuasan dan merasa ketidakadilan ya. Walaupun proses ini tadi saya sudah katakan polisi berwenang, polisi menggunakan prosedur karena sudah diuji di peradilan tetap lanjut. Ya sudah dijalani ya, saya bilang makanya Del Pedro ini apes ya, sial dia ya mendapatkan bencana karena di luar dugaan terjadi satu kerusuhan masif. Dan buat ibu ya, ibu tidak perlu kecil hati bu ya. Kita ingat bahwa para tokoh yang paling terdekat itu Budiman Sujatmiko ya. Dulu ditahan dia jadi menteri bu ya. Dulu kan dia ditahan, dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli. Tapi kemudian dia jadi menteri. Ini bagian daripada perjalanan sejarah hidupnya. Dia akan menjadi tokoh. Apalagi dia punya sifat-sifat baik ya. Jadi nggak perlu khawatir. Jalani aja takdir ini ya dengan berani, hadapi gitu ya. Termasuk nanti proses pengadilan, hadapi. Jadikan dulu saya kan pembela kasus-kasus politik ya. Jadi proses pengadilan itu bisa kita jadikan sebagai peradilan politik. Ya. Banyaklah kasus saya bela dari 27 Juli ya. Jadi kemudian ada yang minta menyeret Presiden Soeharto sidang umum. Mereka menjadi tokoh kok. Menjadi tokoh beberapa ya. Demikian Bu, nggak usah kecil hati. Tapi ini kan berbicara soal itu, tapi ini bicara soal keadilan yang dihadapi hari ini. Hadapi. Hukum itu memang bagian dari harus dihadapi. Tidak boleh kemudian karena atas nama demokrasi kemudian dibebaskan, minta dibebaskan. Itu adalah retorika. Ya. Tapi hukum itu bukan retorika. Hukum itu melalui proses-proses pembuktian. Jadi hadapi aja, ya. Gitu. Jadi dihadapi melalui proses persidangan. Saya yakin pembela sudah siap, ya. Demikian. Yang perlu kita ingat juga, jangan lupa ada relasi kuasa ya. Jadi kalau kita perhatikan perlakuan kepada rakyat kecil, ada yang namanya undue delay, data Komnas HAM, data Ombudsman, data-data YLBHI, itu menunjukkan laporan-laporan warga itu tidak ditindaklanjuti. Tetapi laporan-laporan seperti ini bahkan bukannya ditindaklanjuti, polisi ngelapor sendiri. Gitu. Itu kan saja sudah menunjukkan tipe A ini
laporan polisi sendiri sudah menunjukkan ada kepentingan polisi sendiri di dalamnya ya. Jadi saya pikir persamaan di hadapan hukum itu tidak ada sebetulnya di Indonesia, belum terjadi ya, karena begitu banyak syarat relasi kuasa di dalam penegakan hukum. Ya, jadi saya akan tambahkan keadilan itu tidak prejudice ya, tidak buruk sangka. Tentu kita akan mengikuti. Mungkin saja di pokok perkara nanti bisa hakim mengambil langkah yang berbeda ya dengan pra peradilan, sangat mungkin. Tapi yang penting jangan prejudice, jangan menuduh siapapun, pihak manapun, lembaga manapun yang biasanya begitu, itu nggak tepat ya. Secara saintis itu tidak tepat. Ya kalau secara saintis kita kan pakai data ya Pak ya, mohon maaf. Jadi saya hanya mengatakan data. Data-data itu laporan terbanyak itu kepada Polri. Dan masalah menurut saya masalah kalau Polri itu kan sebetulnya pintu untuk mendapatkan pemulihan hak asasi manusia. Kita hilang dompet, kita ditusuk orang, keluarga kita dibunuh. Bagaimana kita bisa mendapatkan hak asasi manusia? Pintunya adalah polisi. Karena itu punya polisi yang akuntabel, penyidik yang akuntabel dan bisa dipercaya itu sangat penting. Itu syarat negara HAM dan negara hukum. Ya, tapi Aspinawati jangan lupa juga bahwasanya polisi memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian sebagai pelaksana Kamtibmas, khususnya menegakkan hukum dalam hal pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau memang berbicara terkait dengan Del Petro CS, saat ini kita masih menjunjung asas praduga tidak bersalah. Karena statusnya itu masih prasangka, dugaan, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Nanti kan akan dibuktikan di pokok perkara. Tapi Bang Aiman perlu diketahui, untuk membuktikan apakah seseorang itu bersalah atau tidak, saya mengutip dari 5 klasifikasi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUH pidana. Adanya plager, doen plager, med plager, dan with locker, yaitu yang melakukan, menyuruh melakukan, ya, turut serta melakukan, atau yang menganjurkan atau membujuk. Ya, inilah rangkaian yang didalami oleh penyelidik di dalam tahap penyidikan, dan saya dapat informasi sudah dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Artinya ini sudah kewenangan daripada jaksa penuntut umum, penyidik sudah selesai dalam melakukan penyidikan tersebut. Tinggal nanti dibuktikan di pengadilan bersalah atau tidak. Ini kita lihat video apa ini, Bung Fitra? Ya. Video-video akibat dari kerusuhan tersebut. Ini ada suaranya? Artinya, ya. Ada suaranya ya? Ini kita lihat ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya akibat daripada unjuk rasa yang anarkis dan menimbulkan kerusuhan tersebut merusak fasilitas umum kita, Bang Aiman. Iya. Jadi ini kita lihat. Terus apa kaitannya dengan kasus ini? Kaitannya yang pertama bahwasanya perbuatan materialnya sudah terjadi. Ya. Keberatan Bang? Tunggu dulu. Enggak. Tunggu dulu. Begini, Anda framing kalau Tunggu dulu. Bang Aiman bertanya. Tunggu dulu, saya lagi berbicara. Anda Artinya sudah bahwa ada perbuatannya sudah kerusuhan di mana terjadi dan merusak enggak fasilitas umum seperti ini. Gini. Artinya kita Anda berbicara bilang HAM, tapi kita harus menghormati melihat praduga bersalah, tapi Anda judgement di sini. Enggak bisa. Untuk menggunakan fasilitas umum ini. Anda jangan bilang perbuatan material udah terjadi. Apa kaitannya dengan kasus ini? Kerusuhan Memangnya itu Del Petro terjadi Marhen merusak punya fasilitas umum ini. kapasitas, Tunggu punya dulu. kualifikasi untuk Saya melakukan tadi perbuatan seperti kamu ini. bicara, saya diam. Enggak, Kamu tunggu Anda dulu. menyesatkan publik dan menyerang Ini klien pendapat saya. saya. Enggak, saya harus membela Saya tidak klien menyebut saya. nama klien Anda. Saya harus membela klien saya di Artinya hadapan perbuatan ini. Anda bilang perbuatan itu telah material terjadi, sudah terjadi. kerusuhan Saya di keberatan mana-mana. di situ. Anda Bentar, tidak Saya menghormati tidak praduga menyebut bersalah. nama klien saudara. Mas Saya Aiman bilang bertanya dalam kerusuhan kaitan itu kasus ini. menimbulkan rusaknya Anda fasilitas keliru. umum. Nggak bisa Anda. Kamu kemudian dengar dulu menjudge dong saya seperti ini. bicara. Nanti saya berikan kesempatan. Kamu dengar Sebentar. dulu. Ya. Nah, inilah makanya Apa kaitan ini dengan kasus mereka ini katanya yang kita pembela bahas hari HAM, ini? tapi tidak melihat HAM secara keseluruhan. Ini fasilitas umum tidak judgement bersalah. lagi. Gitu Ini loh. judgement lagi. Ini lihat ini Bang Aiman, ini ada halte busway yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Kita tahu lah sehari-hari. kemarin ada banyak kerusakan. Ya, terus kerusakan-kerusakan ini pemerintah telah melakukan audit mencapai 900 miliar kerugian negara di sini. Yang untuk dipakai oleh masyarakat. Jadi kalau kita berbicara HAM, kita harus berbicara HAM secara keseluruhan. Ya, ada hak-hak masyarakat juga yang direnggut akibat peristiwa ini juga. Bukan berarti kita melihat, oh ini polisi melanggar HAM karena melakukan penangkapan. Polisi itu hanya melakukan serangkaian penyidikan untuk dipersangkakan terkait dengan adanya dugaan-dugaan seperti tadi penghasutan, penyebaran berita bohong. Dan bayangkan Bang Aiman, 959 tersangka akibat peristiwa ini telah dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Ya. Kalau orang
dan lain-lainnya. Jadi saya kira kalau kita mau melihat secara keseluruhan, lihatlah Kalau secara orang hukum biasa masa terkait Pak dengan konteks bisa HAM. melakukan hal seperti Karena itu? saya juga punya hak asasi manusia sebagai rakyat untuk menikmati fasilitas umum. Tadi pertanyaan Ibu kalau orang biasa bisa Ya orang biasa Pak, kalau bukan nggak mungkin kalau hanya sipil bisa melakukan begitu. Saya tidak berbicara anak ibu, saya udah bilang saya menjunjung Bukan asas anak praduga tidak saya, bersalah. untuk masyarakat, Belum tentu Del rakyat Petro bersalah apapun dalam nggak kasus mungkin. ini. Pak, Karena itu- apa? Karena ini masih dalam pra Kalau penuntutan. kalau tidak profesional Tetapi nggak kita mungkin harus bisa melihat ini nih. itu profesional Sampai Pak yang kantor bisa polisi aja melakukan hancur begitu. dibakar seperti ini. Siapa yang tanggung jawab, Bang Aiman? Ya saya kira Makanya Saya selidiki. bertanggung jawab terhadap penjelasannya itu loh. mesti Selidiki secara dulu. komprehensif ya. Peristiwa Agustus itu kita udah riset adalah ekspresi dari kekecewaan publik yang meluas. Kekecewaan rakyat terhadap Ya kecewa DPR. sih kecewa, tapi jangan membakar dan merusak. Sebentar dulu, saya belum selesai ya. Kalau memang kecewa saya bunuh aja nih, Bang ini kecewa saya. Saya mau Apakah itu menjelaskan memang dulu. bukan perbuatan pidana? Saya menjelaskan. Pertanggungjawaban itu Saya menjelaskan. yang diminta oleh Ini penyidik pakai gitu data loh. ya. Saya menjelaskan bahwa kekecewaan publik yang meluas kemudian menemukan kanal itu. Bahwa ekspresi mereka itu sebetulnya ekspresi demonstrasi yang dijamin oleh konstitusi. Ketika kemudian terjadi kekerasan semacam itu terlalu jumping kalau kemudian dikaitkan dengan Del Pedro misalnya. Karena itu area kan dengan Del Petro. Saya sekarang bilang kita sedang membahas itu efek lalu dan akibat Anda daripada kerusuhan tersebut menyebabkan Ya, saya tahu. Saya tahu. hancurnya fasilitas Saya tahu. umum. Tinggal Saya tahu. siapa pelakunya? 959 orang sudah ditetapkan jadi tersangka. Iya saya tahu. Itu nanti dibuktikan Lalu di kemudian pengadilan. mengapa Gitu loh. kemudian dikaitkan dengan Del Pedro dan kawan-kawan itu nggak masuk akal. Kan tadi dikatakan bahwa hubungan kausalitas itu mana yang paling mendekati. Dari argumen-argumen yang kita analisis itu ternyata nggak ada hubungannya dengan Del Pedro. Apakah kemudian kerusuhan di Makassar, kerusuhan di Surabaya dan lain-lain itu semua itu ada bukti empirik itu terhubung dengan Del Pedro. Saya sudah menganalisis jaringan medianya itu tidak ada hubungannya. Enggak, Bapak Jadi juga nggak saya boleh menyimpulkan mengatakan ini kan seperti itu. proses belum. Anda telah menyimpulkan seolah Bukan. Anda melangkahi hakim. Ini kita di sedang sini. berdiskusi karena Kita saat ini masih belum ada praduga, keputusan kan. Pak. Presumption Kita sedang of berdiskusi. innocence. Bapak Kita sedang katanya orang berdiskusi. hukum, tapi sudah melangkahi hukum Karena di sini. kemudian Anda duluan yang ini membangun udah framing. argumen Anda diskusi. membangun framing. Nanti untuk pembuktian Belum siapa yang selesai. bersalah di sini akan Belum diuji di selesai. pengadilan. Iya belum selesai. Gitu loh. Jadi kita nggak bisa menentukan dia salah tidak bersalah karena itu ini nanti. belum masuk ke pengadilan kita mendiskusikan secara objektif. Yes, justru itu kita menunjukkan asas praduga tidak Ya. bersalah. Nah karena praduga tak bersalah saya berhak menyampaikan pendapat. Trigger daripada kerusuhan tersebut ini hancur nih. Ya itu tahu, ini terjadi juga di tahun-tahun sebelumnya. Tahun 98 terjadi seperti ini. Tahun 74 pernah juga terjadi begini. Tahun 96 terjadi. Jadi sebetulnya kita mesti melihat lebih dalam. Ketelitian kita menganalisis situasi itu akan membuat kesimpulan yang lebih objektif. Karena kemudian tiba-tiba dituduhkan dengan terhadap Del Pedro dan kawan-kawan, menurut saya itu tidak objektif. Misalnya ada bukti permulaan enggak untuk menunjukkan bahwa itu Del Pedro misalnya. Karena bukti permulaannya kan screenshot dari media sosial. Pasal yang disangkakan kepada para tersangka ini beda-beda. Karena ada 3. Ada yang perusak. Kamu hanya melihat 3, saya melihat 959 orang di sini tersangka. Oke, saya paham. Jadi jangan kamu hanya melihat 1. Jadi setiap pasal yang minta pertanggungjawaban itulah yang harus dia pertanggungjawabkan. Saya paham Ada itu. yang kasusnya perusakan, fasilitas umum, ada yang penyebaran berita bohong, Iya. ada yang Betul. penghasutan. Jadi Betul. kalau Anda Betul. bilang itu Del Petro merusak, no, dia tidak merusak. Lalu Karena pasal yang dituduhkan kepada dia itu pasal 160, penghasutan itu penghasutan yang kemudian menimbulkan masalah kan? Yes, masalah Iya. salah atau tidaknya itu nanti di pengadilan. Iya, saya Jadi tahu saya itu di juga pengadilan. nggak bisa Kita sekarang sedang menyimpulkan mendiskusikan seseorang itu bersalah. apakah itu Yes, punya argumen mendiskusikan rasional juga, tapi tidak untuk membawa boleh perkara ke mendahului pengadilan. pengadilan. Ada Kalau yang kemudian menyimpulkan tadi ini tidak bersalah gitu. dalam Nggak diskusi bisa yang lah objektif seperti tidak itu. terbukti Justru bahwa ada saya hubungan objektif kausalitas, dibanding saudara maka yang pengadilan itu menyimpulkan. patut Gitu diduga loh. prosesnya. Kok pengadilan patut diduga? Ya, saya kira saya berhak berpendapat Kenapa? dong. Pengadilan ada apa? Maksud saya, ketika proses diskusi ini kemudian kita menyimpulkan atau menganalisis bahwa tidak ada hubungan kausalitas, maka pengadilan itu sebetulnya ada tanda tanya besar di situ. Yes, itu opini Anda silakan. Iya, Hak kan seseorang berbicara dan berpendapat. Tapi dalam hal ini perlu saya tegaskan ya,
penyidik dalam hal menetapkan seseorang itu sebagai tersangka dengan melalui proses pendalaman sesuai dengan pasal 184. Sudah dilalui itu semua, baik Ya. ahli, saksi, ya, petunjuk, ya, keterangan daripada surat dan lain-lainnya. Jadi kalau memang dibilang tidak ada hubungannya, itu nanti ranahnya, Mas. Dalam proses-proses Jadi itu kalau kan, memang Anda mencurigai pengadilan, silakan, itu hak Anda sebagai iya, warga oke. gitu loh. Iya, dalam proses-proses yang tadi meminta keterangan kepada anak-anak, ternyata nggak ada pendampingan Oke. hukum dan lain-lain, itu kan juga indikator bahwa prinsip negara hukum tidak dijalankan dengan benar di situ. Yes, makanya saya bilang tadi, setiap perbuatan orang itu diminta sesuai dengan pasal dan diminta pertanggungjawabannya. Iya, Makanya saya saya paham. pasal apa yang Tapi diterapkan kalau kepada kemudian Petro? ada 3 kan. Pasal apa? Pertama, Del Pedro dituduh menghasut. Oke. Ya kan? Kemudian yang kedua, dia melanggar undang-undang ITE. Oke. Melakukan pembohongan. Ada Mana nggak pasal perusakan dituduhkan kepada dia? yang ketiga, itu kan perlindungan pada anak. Enggak, pertanyaan saya, ada nggak pasal perusakan dituduhkan kepada dia? menghasutnya itu kan bukan. Oke. Ada nggak pasal perusakan dituduhkan kepada dia? Karena tadi Justru itu menghubungkan. Anda cantumkan Dengarkan dulu. video di sini seperti itu. Ini juga Bukan, kritik Anda ke Mas tadi sudah Aiman. menjelaskan Prof. tapi Gayus, apa? mengapa Kalau Anda kemudian- belum paham, Mas, Sebentar Anda baca dulu. dulu putusan ini Woi. lengkap nih, ini Ya, ini baca dipahami putusan nih. ini. Oh, Yang ini- paham begini. baru Wah, ngerti ini mah gitu udah loh. berapa tahun lalu ini. Dibaca itu. Begini Mas Aiman. Jadi biar kita selalu sama-sama bilang, nggak nanti ini tunggu gitu di loh. pengadilan, nanti tunggu di pengadilan. Kalau kita tunggu di pengadilan, buat apa kita selenggarakan Iya. diskusi hari ini? Gitu. kan? Tadi- Mending dibubarin aja Yes, diskusinya. Anda telah mengujinya ke pengadilan. enggak. Secara tidak langsung Bung. Anda Kita melakukan sedang otokritik terhadap diri Anda sendiri. mendiskursuskan bagaimana Anda konteks melakukan negara pengujian hukum pra ini. peradilan nggak ke pengadilan? Kita melakukan. Anda telah melakukan Anda yang itu. kemudian masuk jangan Anda bilang perkara Firman yang tidak kemudian di luar pengadilan. kapasitas Anda. Justru Anda melakukan Lalu Anda pengadilan. hadir ke Berarti sini. pengadilan telah sah dan melakukan mencantumkan video pemeriksaan seperti terhadap itu. hal tersebut. Membangun Tidak ada framing. pelanggaran yang dilakukan Tidak, oleh penyidik dalam tidak. kasus Anda tersebut. membangun framing Gitu. bahwa klien kami Yes. kemudian bertanggung jawab Framingnya atas yang di mana? keputusan itu. Itu Yang keberatan. di mana framingnya? Anda apa kepentingan Anda? Anda dengar nggak saya bicara tadi? Anda nggak Tidak. nyimak, Anda nggak paham saya Tidak, bicara. justru Ya, Bapak Anda. memang Anda ngomong ini gitu, ngolor betul. ngidul Dia gitu. Saya kira Anda saya sudah dulu Anda ya. nggak paham sendiri. konteks saya Anda bicara, bagaimana? makanya saya keluar Suatu bicara Mas gitu. Aiman kemudian kan Membuat Kita bertanya mulai saat lagi. kasus ini. Sama kami rakyat bersuara. Oke.